Halo teman-teman, di sebelah saya ini sudah ada Toyota Race GR Sport non TSS tahun 2022 dan mobil ini mobil pribadi saya yang saya sudah pakai sampai 34.000 km. Nah, di video kali ini saya mau review mobil saya ini yang saya pakai setiap hari untuk kerja ya. Saya kurang lebih pakai setiap hari 40 km dan harapannya di akhir video nanti teman-teman yang mempertimbangkan mau beli mobil ini bisa nggak bingung lagi, bisa udah tahu input langsung dari pengguna. Dan saya akan jelaskan apa yang saya suka dan nggak suka dari video ini. Yuk kita lanjut ke pembahasannya. Seperti yang kita tahu, Toyota Race ini launching baru di tahun 2021. Dan Toyota langsung menggempur pasar segmen baru yaitu small SUV. Yang dimana saingannya itu nggak terlalu banyak pada saat itu. Pada tahun itu indennya kurang lebih setengah tahun ya, 6 bulan, tipe yang TSS. Karena memang di harga segitu untuk dapat ADAS ya, itu cukup murah. Dan di race ini udah ada. Nah, kebetulan di tahun 2022 saya memang butuh mobil dan saya suka mobil agak kecil. Tapi kadang untuk pekerjaan saya butuh bawa barang. Jadi saya nggak terlalu suka yang terlalu kecil ya, kayak Brio atau Agya gitu. Ya kebetulan ini cocok untuk kebutuhan saya. Pada saat beritanya keluar, saya lihat, wah ini ganteng banget ya. Dilihat dari matanya, ini udah pakai LED, sein-nya juga sequential ya. Ada lampu DRL di bawah sini, dan juga ada fog lamp. Fog lamp-nya tapi masih halogen. Nah, yang pertama saya suka ini adalah di bagian grillnya, karena dia di kembarannya juga launching, yaitu Daihatsu Rocky. Kalau Rocky itu dia mengecil ya, grillnya. Tapi kalau di race ini dia membesar, jadi kelihatan gagah gitu stance-nya ya. Saya juga ambilnya yang two-tone, karena menurut saya proporsinya bagus ya, two-tone-nya, warna hitam. Oke, di bagian sampingnya kita langsung disambut dengan velg yang cukup besar. Ini warnanya hitam glossy, keren banget ya, cocok dengan two-tone-nya, jadi kita nggak perlu modif-modif lagi. Ini ring 17 dengan profil ban 205/60 ya, dia pakai ban Enasafe gitu. Jadi di atasnya juga ada over fender yang menurut saya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, pas ya, cakep lah. Ada tulisan turbo juga di sini karena dia 1000 cc turbo. Di bagian bawah ada bumper samping, body kit, dan ada tulisan decal GR Sport. Nah, salah satu yang pertimbangan yang saya suka di mobil ini itu karena ground clearance-nya. Jadi di sini ground clearance-nya ini kurang lebih 200 mm. Dan itu cukup tinggi ya, karena memang ini segmennya kan SUV tapi small. Jadi selama saya pakai nggak pernah gasruk bawahnya. Jadi ini kalau di Indonesia memang jalannya kan ada yang jelek, ada yang bagus ya. Jadi kita nggak tahu, akhirnya saya pilih mobil ini karena ground clearance-nya juga lumayan tinggi. Lanjut ke bagian belakang. Jadi bagian belakang ini stylenya saya biasa aja, nggak terlalu suka, nggak terlalu nggak suka juga. Soalnya dia biasa aja ya menurut saya, kotak-kotak, robot gitu ya, kaku gitu, dan dia agak membesar ke bawah. Dan di sini nggak ada defoggernya, tapi dikasih spoiler atas, body kit bawah, dan di sini ada garnish warna hitam kanan kiri dan ada reflektor di bagian bawah. Lanjut ke bagian belakang, bagasi. Nah, di bagasi ini adalah salah satu pertimbangan kenapa saya ambil Toyota Race ini, karena bagian belakang ini lumayan besar guys untuk ukuran mobil dengan panjang 4000 mm ya, 440, dan saya sering bawa barang kadang-kadang, dan juga mungkin antar saudara pakai koper-koper besar, ini cukup banget besar. Dan kadang nggak jarang juga saya kalau butuh baris keduanya, saya tinggal lipat ini. Ini pelipatannya 60-40, dan ini tinggal saya lipat dan bisa rata lantai seperti itu. Dan di bagian bawah sini dikasih juga ban serep tapi full size guys, jadi bukan space saver. Lihat, ini besar sekali, bisa bawa barang banyak. Kita lanjut ke bagian dalam. Oke, di bagian baris kedua ini menurut saya biasa aja. Jadi posisi duduk juga agak tegak, headroom cukupan oke, legroom lumayan karena posisi berkendara saya agak maju, tergantung postur. Tinggi saya 167 cm, dan ini saya merasa agak tegak ya, duduknya juga kurang nyaman sedikit lah ya, tapi dengan harga segini ini bisa dimaklumi. Nah, minusnya adalah nggak ada armrest, jadi ini gantung, nggak bisa mau ditaruh mana ini. Jadi kalau perjalanan agak jauh ya, mungkin di atas 1 jam itu mungkin capek ya, makanya saya jarang pakai ini untuk
perjalanannya di atas 1 jam gitu. Tapi plusnya dia ada headrestnya 3 titik, jadi yang bagian tengah juga dapat. Nah, yang saya nggak suka adalah kenapa ini ya, seat back pocketnya ini itu cuma ada di bagian kursi depan penumpang aja. Bagian driver seat ini nggak dikasih. Ya, Toyota kok pelit sekali Anda. Jadi ini nggak dikasih. Sebenarnya kan nambah itu juga nggak terlalu mahal lah harusnya. Tapi di sini dikasih charger USB-A 1 slot. Ada ISOFIX juga bagi teman-teman yang bawa car seat buat anak-anak. Ya, ya itu aja di bagian belakang. Kita lanjut ke bagian depan. Oke, di bagian depan langsung kita disambut dengan setir. Setirnya ini dilapis kulit dengan jahitan asli. Di setir ini yang saya nggak suka itu klaksonnya. Ini dia modelnya bulat. Jadi kalau teman-teman tahu di Veloz sama di Yaris Cross itu dia klaksonnya itu agak kotak gitu. Itu lebih keren, lebih ganteng menurut saya. Ya sayangnya di situ sih. Ada emblem GR Sport dan di sebelah kanan buat next back telepon, ada mode buat entertainment system di tengah. Di race ini dikasih mode berkendara, jadi ada tombol power di setir kanannya. Ini lumayan berguna kalau teman-teman di tol mungkin ya mau nyalip-nyalip sedikit, butuh tenaga instan, bisa nyalain power ini. Atau teman-teman bisa pakai pedal shift. Nah, pedal shift ini di kelasnya ini lumayan ya, dikasih pedal shift untuk seharga ini. Di saingannya WRV itu nggak ada pedal shift seingat saya. Nah, di sebelah kiri ini ada next, kanan kiri atas bawah, enter, trip, back, ada volume up dan down. Nah, di sini saya sukanya ya di setirnya Toyota Race ini, dia ketinggian tombolnya itu dibedakan. Jadi kita bisa ngerasain, oh yang back yang ini, yang volume up down ini. Jadi kita nggak usah sampai harus ngeliat terus untuk tahu tombol apa yang kita pencet. Tapi sayangnya di Toyota Race ini belum bisa teleskopik, jadi cuman tilt aja. Jadi untuk postur yang agak tinggi mungkin susah ya cari posisi berkendara yang nyaman. Kalau untuk saya sih nyaman-nyaman aja. Di bagian pintu, saya bingung ini sama handle yang ini ya. Handle yang di depan ini tuh menurut saya posisinya nggak pas. Ini jarang, hampir nggak pernah saya pakai untuk tutup atau buka pintu. Karena kalau buka pintu tinggal buka handle-nya, tinggal didorong gini. Kalau ditutup juga pasnya pakai yang handle di bawah ini. Gitu. Jadi ini tuh kayak jarang banget kepake. Dan ini lumayan besar ya kelihatan. Dan yang oke ya, di sini dikasih tempat botol yang bisa keluar masuk, dan ini di depannya AC. Jadi botol kalian atau minuman kalian itu bisa didinginkan pakai AC ini. Tapi minusnya ya AC-nya jadi berkurang karena dia mendinginkan minumannya, bukan mendinginkan kabin. Di MID-nya ini cukup modern karena sudah full digital di bagian kanan, tapi tidak bisa dirubah karena bagian kanan tuh khusus speedometer sama tangki bensin. Agak tengah kiri itu bisa di custom karena desainnya bisa dirubah-rubah. Dan di sini salah satu yang saya suka ya, detail kecil, itu trip A-nya itu ketika kita isi bensin otomatis ke reset langsung. Jadi setiap isi bensin, trip A-nya langsung otomatis dari nol lagi. Bergerak ke bagian tengah, untuk entertainment systemnya ini yang saya kurang suka. Karena secara layar ini sudah cukup besar, tapi fiturnya ini jadul banget. Jadi cuman ada Bluetooth, radio, tailing, tapi tailing ini menurut saya juga kurang, agak ribet ya. Tailing saya nggak suka pakai tailing, jadi bener-bener ini tuh jadul ya. Bisa USB juga sih, cuman setahu saya di Daihatsu Rocky itu entertainment sistemnya sudah dilengkapi Android Auto dan Apple CarPlay. Jadi sangat disayangkan kenapa Toyota Race malah nggak ada gitu. Bergerak ke bawah, climate controlnya ini juga minim fitur karena nggak bisa diatur semburannya, arah semburannya. Jadi cuma bisa ke kepala, nggak bisa ke kaki gitu, nggak bisa diatur. Jadi di sini pengaturannya cuma fan, temperatur, AC on off ya, terus sirkulasi udara sama auto, udah gitu aja. Tapi memang kelebihannya dari mobil Toyota, AC-nya itu dingin sekali. Saya pun kalau pakai itu cuma 25 fan 1 itu sudah sangat dingin, dan kadang kalau lagi hujan itu kedinginan saya sampai matiin. Bergerak ke bawah ada tempat penyimpanan sedikit, dan juga ada charger USB A1 sama 12 volt 1 soket. Parking brake-nya masih manual. Ini selera tiap orang, ada yang suka elektronik, ada yang suka manual seperti ini. Kalau saya suka aja pakai ini karena kalau tanjakan, terutama berhenti di tengah, ini lebih gampang ngaturnya untuk naik turunnya. Misal mau berhenti terus jalan lagi, saya lebih suka
pakai yang manual. Oh iya, saya lupa satu lagi, joknya. Joknya ini cukup empuk dan saya cukup suka karena saya ini gampang keringetan, terutama di bagian punggung belakang. Jadi dengan fabric ini agak adem, nggak terlalu panas. Mobil segini kan nggak mungkin ada ventilated juga kan. Jadi karena fabricnya bagiannya di bagian tengah sini jadi nggak terlalu panas, tapi tidak mengurangi kemewahan karena di bagian sampingnya ada kulit sintetis dengan jahitan asli. Dan di bagian headrestnya pun masih ada kulit sintetis. Selain itu ada beberapa poin yang saya nggak suka dari mobil ini, yaitu build quality-nya. Jadi build quality-nya itu ya seperti kalian tahu, untuk Toyota di harga segini memang build quality-nya itu agak kurang. Menurut saya Toyota itu uh, tidak pernah menonjolkan build quality-nya. Toyota itu lebih menonjolkan reliability-nya, after sales-nya, dan resale value-nya. Jadi setelah ini saya akan video beberapa posisi yang part-part yang sebenarnya itu tidak mengganggu berkendaranya, tapi kalau kelihatan tuh kayak risih gitu, kayak aduh kenapa sih kok kayak kurang presisi gitu. Kayak ada beberapa yang kurang pas, ada yang masih mangap, dan di bagian sini pun ini saya nggak pernah ngapa-ngapain ya, tapi ini kulit kulit lapisan kulitnya itu apa kayak copot sendiri gitu. Ya ada sedikit-sedikit lah yang kurang bagus memang, tapi ya perlu dimaklumi dari Toyota dengan harga segini. Kita lanjut ke rasa berkendaranya. Oke, Toyota Race ini dilengkapi dengan mesin 1000 cc turbo. Sebenarnya ada tipe lain 1200 NA, tapi saya pilih yang 1000 cc turbo karena dia pasti lebih bertenaga. Ya, menurut saya ini sangat sat-sat. Akselerasi juga cukup. Kalau nggak salah di atas kertas sekitar 10 detikan 0-100-nya. Overtake orang juga masih pede karena ada mode berkendara power juga. Di tol juga oke, tapi memang ada turbo lag-nya sedikit ya. Ada turbo lag sedikit, tapi kalau turbonya sudah masuk langsung kerasa tenaganya. Tapi memang kalau di atas 100 lebih itu sudah langsung agak habis nafasnya gitu. Karena dia 1000 memang jadinya irit, tapi ada turbonya, jadi itu plus minus ya. Kalau saya pribadi, saya pakai kurang lebih bahan bakarnya di 13-14 km per liter dalam kota. Tapi kalau agak macet mungkin bisa sampai 12 ya turunnya, tergantung macetnya bagaimana. Yang kedua, suspensi. Jadi bantingan mobil ini ciri khasnya karakternya lebih ke empuk. Jadi dia nggak kerasa keras, tapi karena terlalu empuk ya menurut saya. Jadi terutama kalau jalanannya agak rusak ya, agak bergelonjal gitu, dia jadi badannya kita tuh goyang-goyang seperti ini. Jadi kurang bisa meredam. Jadi ketika goyang empuk tapi nggak bisa diem, akhirnya nggak lama banget untuk diemnya gitu loh. Peredamannya agak lama. Jadi menurut saya agak kurang keras sedikit malahan. Bagi teman-teman yang mungkin agak sensitif ya, karena ini mesinnya dibekali dengan 1000 cc turbo tapi dengan 3 silinder, akhirnya getaran mesin itu masih agak kerasa, terutama di setir, di kaki, itu di interior juga kadang kerasa, terutama kalau lagi idle ya, putaran idle atau gigi bawah itu masih putaran bawah ya, itu masih agak kerasa, walaupun kalau dilihat dari kap mesinnya itu sudah diredam dengan baik ya, tapi masih tetap ada ciri khas 3 silindernya, agak kasar sedikit. Terutama dari suara juga kalau di luar itu kerasa agak kasar gitu. Tapi itu nggak mengganggu rasa berkendaranya sih sebenarnya, nggak terlalu ini signifikan lah begitu. Untuk handlingnya saya cukup suka. Memang ini head to headnya dengan Honda WRV. Memang kalau Honda kan lebih terkenal dengan handlingnya yang tajam, presisi, tapi Toyota ini lumayan di bawahnya sedikit lah, jadi nggak terlalu ampang juga. Jadi ini cukup road feel-nya cukup kerasa, bobotnya juga oke, jadi pede ya kalau mau belok-belok itu pede. Di tengah banyaknya mobil sekarang ini, zaman sekarang ya, handlingnya itu, setirnya itu ampang banget, jadi kosong. Saya sangat nggak suka itu mobil yang setirnya itu kosong, jadi nggak kerasa gitu road feel-nya. Gitu. Kalau ini masih kerasa banget. Untuk kekedapan kabin ya nggak bisa ekspektasi banyak ya dengan harga sekian, dan dari Toyota pastinya kekedapan kabinnya road noise masih kerasa. Terutama kalau kerasa ada motor di sebelah ya, ngeng gitu langsung kedengeran banget, terutama kalau yang knalpotnya dimodif gitu. Wah itu kayak bener-bener di sebelah banget gitu, jadi kekedapannya agak kurang.
Untuk visibilitas itu oke banget. Bagian belakang terlihat dengan baik, nggak terlalu kecil. Cuman pilar A ini agak besar sebenarnya, tapi entah kenapa dia nggak terlalu mengganggu juga karena besarnya pilar ini. Tapi memang kalau ada talang air ini jadi mengurangi ya. Tapi cukup kelihatan kok, nggak terlalu mengganggu. Satu poin yang membuat saya kaget setelah membeli mobil ini, pas itu saya coba bawa mobil ini ke Trawas atau ke Tretes. Itu kalau naik gunung agak cari adem-adem gitu, paling dekat di Surabaya itu Trawas atau Tretes. Saya isi 5 penumpang full dengan bagasi full, dan saya kaget itu, saya pakai D. Saya pertama itu masih ragu ini bisa naik apa enggak, tapi pas naik wah itu cepet banget, itu effortless banget sungguhan. Jadi saya cukup kaget. Saya pakai Tiptroniknya pun pakai manual juga enteng. Jadi itu salah satu nilai plus dari mobil ini yang buat pertimbangan teman-teman. Nanjak oke banget. Oke, jadi dari rasa berkendaranya yang kurang oke itu di kekedapan kabinnya. Ya memang jangan expect banyak-banyak dari harga segini di mobil Toyota. Normal lah menurut saya. Yang kedua, suspensinya. Itu bisa dibilang enak, bisa dibilang enggak, tergantung preferensi lah. Tapi kalau saya kalau ngelewatin jalan-jalan berlubang itu nggak enak, soalnya badannya bener-bener goyang-goyang dan lama banget untuk jadi stabil karena peredamannya kurang keras menurut saya ya. Jadi kurang dewasa bahasanya biasanya begitu. Tapi selebihnya mesin oke, walaupun dia 3 silinder getar ada kerasa, cuman ya itu minor lah sedikit. Tapi selebihnya handling juga oke, satset juga oke, butuh tenaga instan tinggal mode power. Ya itulah plus minusnya teman-teman untuk pertimbangan. Oke, jadi kesimpulannya gimana? Bagi teman-teman yang memang cari mobil kecil tapi nggak terlalu kecil, jadi masih bisa diisi barang sedikit, 5-seater, mungkin keluarga kecil, mungkin teman-teman juga kadang dibawa keluar kota sedikit-sedikit ya, tipis-tipis, mungkin naik ke gunung tipis-tipis, ini worth it banget untuk dibeli. Dan saya sebagai pengguna tidak menyesal sama sekali waktu saya beli. Sampai sekarang pun masih worth it di tahun 2025 ini, karena dia small SUV, jadi segala medan masih oke banget, ground clearance tinggi, untuk satset juga oke ya, mesinnya oke banget, irit juga masih irit. Ini cocok banget buat kalian yang kebutuhannya seperti itu. Poin terakhir yang mau saya tambahin ya, memang di Indonesia ini orang-orang kalau beli mobil pasti pikirnya resale value. Nggak bisa dipungkiri, orang-orang pasti mikirnya gitu. Begitu juga saya. Jadi dulu pada saat 2022 saya beli ini, saya langsung mikir, jualnya lagi gimana nanti? Turunnya jauh nggak gitu. Tapi memang karena satu, brandnya Toyota, after sales dan resale value-nya pasti bagus. Dan kedua, mobil ini sangat-sangat ramai dipakai. Teman-teman pasti udah lihat banyak banget Daihatsu, Rocky, dan Toyota Race di jalanan. Dan kalau teman-teman bisa cek ya datanya, Race dan Rocky di penjualan small SUV ini juara 1 terus tiap bulannya, dan memang dia bahkan mengalahkan Honda WRV gitu. Ya, jadi dari kelebihan dan kekurangan yang saya input tadi, tolong juga jangan langsung ditelan mentah-mentah. Tolong teman-teman kalau mau beli juga test drive dulu, karena mobil ini cocok-cocokan guys. Mungkin sekian dari saya. Kalau ada yang kurang atau ada yang salah boleh komen di bawah, saya mohon maaf. Tapi kalau teman-teman ada yang mau tanya seputar mobil race ini, sebisa saya bakal saya jawab. Bisa komen di bawah, tanya di bawah. Sekian, terima kasih, thank you udah nonton video ini. Seterusnya saya bakal upload konten-konten tentang otomotif. Jangan lupa like dan subscribe channel saya. Sekian, terima kasih, bye-bye.